teman-teman dan senior-senior saya, Dr. Dwi Ngesti, Dr. Yosef, dan sejawat saya, Dr. Onggo. Jadi kita hari ini sama-sama merefresh kembali mengenai Feburik atau Febuk yang isinya adalah Febuk Sostat. Mbak Puji juga tadi ada hadir, Mbak Laras, Mbak Dwi, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Ya, ini adalah judul yang diberikan pada saya hari ini, yaitu mengenai management update of hyperuricemia and gout, focus on febuxostat. Ya. Jadi ini adalah, kita kembali dulu pada topik tentang hiperurisemia, bahwasanya hiperurisemia itu merupakan kadar serum asam urat yang di atas 6 mg per desiliter. Jadi memang di sini ditampak bahwasannya banyak definisi tentang hiperurisemia ini, baik hiperurisemia secara statistik maupun hiperurisemia secara fisiologis, ataupun hiperurisemia yang menyebutkan tentang bagaimana kita mentreatment tentang asam urat ini. Tetapi memang kesepakatan bahwasanya asam urat ini sebaiknya diterapi pada kadar di atas 6 mg per desiliter. Jadi diharapkan di pasien-pasien kita itu mempunyai level asam urat yang normal, yaitu pada kadar 4-6 mg per desiliter. Sekarang adalah tipe-tipe dari hiperurisemia. Jadi hiperurisemia itu ada 3 tipe. Ada tipe tentang overproduksi, ada tipe under excretion, dan ada tipe mixed type. Jadi kalau untuk yang overproduksi ini ada banyak produksi tetapi pengeluarannya adalah kecil. Sedangkan kalau untuk yang tipe under excretion ini adalah pada yang kadarnya itu normal, produksi normal tetapi pengeluarannya itu adalah sedikit. Dan kemudian yang pada mixed type adalah yang kadarnya itu adalah kombinasi dari dua hal ini. Nah, dua hal ini yang paling sering adalah yang kadar under excretion type, yaitu produksinya sebenarnya normal tetapi karena adanya gangguan pembuangan maka kemudian akan timbul peningkatan dari asam urat level. Secara epidemiologi, untuk hiperurisemia ini disebut sebagai disease of king atau penyakit para raja, karena banyak terkena adalah para pejabat tinggi, misalnya Alexander the Great, kemudian King Harry, dan Benjamin Franklin, dan Alexander Hamilton. Jadi ini disinyalir banyak diderita oleh pasien-pasien atau penderita yang kaya seperti itu. Nah, secara epidemiologi pada tahun 2002 itu dilakukan penelitian, tampak di sini bahwa peningkatan asam urat itu muncul seiring dengan peningkatan usia. Ya, jadi dengan bertambahnya usia, baik pada pria maupun wanita itu kadar asam uratnya akan cenderung tinggi. Ya, seperti ini tampak, walaupun pada laki perempuan tampak sama, baik pada tahun 95 sampai ataupun pada tahun 77. Berikut adalah patofisiologi dari gout. Jadi dari makanan yang kita makan ataupun dari asam nukleat yang lain ini akan muncul mengandung purin. Purin ini akan dirubah menjadi hiposantin, dan oleh enzim santin oksidase akan berubah menjadi santin, dan oleh santin oksidase yang kedua juga akan dirubah menjadi asam urat. Nah, berikut adalah perubahan-perubahan pada jaringan akibat gout. Jadi pada saat asam urat itu, kita makan makanan yang mengandung asam urat, maka akan terjadi kristalisasi asam urat dalam jaringan, dan kemudian akan terjadi fagositosis kristal oleh sel darah putih, dan akan terjadi peradangan serta kerusakan jaringan. Inilah yang menyebabkan terjadinya simptom dari gout. Nah, ini adalah beberapa titik dari cara kerja obat-obatan itu. Di sini tampak kalau arupurinol itu bekerja pada santin oksidase, sedangkan probenesid bekerja pada ginjal kandung kemih, sedangkan kolkisin bekerja pada fagositosis kristal oleh sel darah putih. Nah, sekarang untuk sign and symptom. Jadi gejala dari asam urat itu bermacam-macam, bisa
menyebabkan terjadinya hiperurisemi, kemudian hanya hiperurisemi saja yaitu peningkatan kadar asam urat dalam darahnya, kemudian terjadi artritis recurrent karena adanya deposisi pada kristal monosodium urat pada cairan sinovial, atau bisa juga adanya deposisi dari monosodium urat itu pada ekstra artikuler sehingga muncul topi, dan juga bisa mengakibatkan gangguan pada intestinal renal disease dan asam urat atau nefrolitiasis. Tetapi memang kondisi-kondisi ini juga bervariasi. Ada beberapa pasien yang mengalami kondisi ini walaupun kadar serum asam uratnya sudah normal. Berikut adalah tahapan dari penyakit gout. Tahapan dari penyakit gout adalah asimptomatik hiperurisemi, kemudian acute flare, kemudian intercritical period, dan advanced gout. Jadi ini memang pada beberapa pasien itu muncul kondisi yang berbeda-beda tergantung mungkin dari deposisi dari monosodium uratnya itu di lokasi sendi yang mana. Dan karena memang bentuk dari kristal monosodium ini berbentuk seperti jarum, maka memang memberikan kondisi yang nyeri pada pasien-pasien kita. Bahkan pada pasien-pasien yang advanced gout itu muncul destruksi dari sendi dan juga dapat terjadinya tofus. Ini adalah secara teoretikal construction dari kerusakan oleh asam urat ini, yaitu pada peningkatan asam urat akan dapat terjadi peningkatan atau injuri pada vaskuler dan ginjal, sehingga akan menyebabkan terjadinya cardiovascular disease dan chronic kidney disease. Juga asam urat ini juga bersamaan dengan hipertensi, diabetes, dan metabolic syndrome, itu dia akan menyebabkan terjadinya cardiovascular disease, bahkan juga chronic kidney disease. Selanjutnya adalah mengenai target atau tujuan kita dalam tata laksana gout. Apakah kita pada tahap resolve acute flare, atau kita pada tahap initiate lowering therapy, atau kita pada tahap maintain dari sodium uric acidnya. Jadi kalau pada saat acute flare kita dapat memberikan anti-inflammatory agent. Kalau pada saat initiate kita bisa memberikan obat asam urat ini pada saat belum mencapai 6 mg per desiliter untuk memberikan terapi yang bersamaan dengan obat-obatan anti-inflamatori sebagai profilaksis. Dan juga kita juga bisa melakukan maintain dari terapi dari lowering sodium urat ini, yaitu dengan melanjutkan pengobatan secara berkala sampai pada 6 bulan terapi, dan kemudian memeriksa secara periodik kadar sodium uratnya itu walaupun pada pasien itu belum memberikan gejala. Ya, sekarang adalah mekanisme action dari obat ini. Jadi memang pada obat-obatan asam urat lowering terapi itu ada berbagai macam. Ada 3 macam, yaitu xanthin oksidase inhibitor, atau uricosuric, atau uricase. Nah, di sini febuxostat atau feburic itu adalah termasuk dalam xanthin oksidase inhibitor. Jadi mekanisme kerjanya itu sama dengan allopurinol. Jadi memang kita sudah meyakini bahwasannya pengobatan dengan menghambat xanthin oksidase ini adalah pengobatan yang paling bermanfaat pada pasien-pasien gout dan hiperurisemi kita. Nah, ini adalah mekanisme kerjanya dengan menghambat xanthin oksidase sehingga xanthin itu tidak akan berubah menjadi asam urat dan akan memberikan kerusakan lebih lanjut pada gangguan pada ginjal, gastrointestinal maupun pada sirkulasi yang lain. Ya, kalau untuk obat-obatan yang lainnya adalah uricosuric itu probenecid, benzobranol, kemudian lesinurat, dan yang uricase adalah pregloticase. Jadi mungkin yang lebih familiar di kita adalah allopurinol, febuxostat, dan probenecid. Berikut adalah urat lowering therapy option. Jadi kita bisa memilih tadi yang sudah disebutkan, apakah xanthin oksidase inhibitor, uricosuric agent, atau urat oksidase. Jadi kalau misalnya yang xanthin oksidase inhibitor itu perlu penyesuaian dosis pada gagal ginjal yang untuk asam urat, untuk allopurinol ini. Kemudian yang allopurinol ini dia memberikan interaksi obat sehingga memerlukan penyesuaian dosis obat. Dan kemudian
dengan pemberian allopurinol kadang tidak selalu tercapai kadar sodium urat yang kita inginkan, sehingga kadang-kadang diperlukan dosis yang lebih tinggi. Dan kita jangan lupa pada allopurinol itu juga ada potensi untuk gejala hipersensitivitas yang berat. Nah, ini adalah tentang allopurinol. Nah, sekarang kita beranjak kepada agen xantin oksidase inhibitor yang lain, yaitu febuxostat atau feburik. Jadi kalau yang feburik ini dia lebih signifikan dalam mencapai target asam urat yang sebanding dibandingkan dengan allopurinol. Jadi dia lebih poten untuk menurunkan kadar asam uratnya. Dan kemudian tapi kita juga hati-hati pada penggunaan dengan gangguan ginjal dan gangguan hati yang sedang sampai berat. Kalau untuk gangguan hati atau ginjal yang sedang sampai yang ringan kita masih bisa pakai. Seperti itu. Nah, kalau keterbatasannya yang probenecid itu dia tidak efektif pada pasien dengan gangguan ginjal. Dan kadang-kadang juga target asam urat yang diinginkan tidak tercapai dengan baik, dan ada interaksi obat dengan obat-obatan yang lain, misalnya dengan aspirin. Ini adalah yang probenecid. Nah, ini tentang interaksi obat dari febuxostat. Tampak dari gambar ini bahwasannya febuxostat itu interaksinya adalah rendah pada antacid, colchicine, NSAID, diuretik, antikoagulan, antidepresan, dan bronkodilator. Ini sangat berbeda dengan allopurinol. Maka bila kita memberikan obat ini pada pasien-pasien kita, maka kita sebaiknya memilih yang febuxostat karena dengan demikian interaksi obatnya akan lebih sedikit. Tentang allopurinol sebagai agen urat lowering agent yang paling senior, yaitu diindikasikan sejak tahun 1963. Di sini diperlukan dosis adjustment dosis pada gangguan ginjal, dan kemudian dia juga strukturnya itu adalah purin base struktur sehingga diekspresinya adalah melalui ginjal. Dan di sini sering terjadi reaksi alergi, baik itu epidermal toxic necrolysis ataupun Stevens-Johnson syndrome, terutama pada pasien-pasien yang positif untuk HLA-B 5801, pasien-pasien yang gagal ginjal, dan pasien-pasien yang usianya lebih dari 65 tahun. Itu sebaiknya dikurangi atau dipertimbangkan lagi untuk pemberian allopurinol karena akan menyebabkan terjadinya reaksi alergi yang cukup berat. Juga pada pasien-pasien yang diberikan ampicillin maupun thiazid juga sebaiknya allopurinol ini diperhatikan untuk reaksi alerginya. Ya, sekarang mengenai serum urat level ternyata tidak selalu dapat dicapai dengan baik dengan pemberian allopurinol. Tampak di sini dengan pemberian allopurinol walaupun dengan dosis yang cukup tinggi, kadar yang dicapai itu kadang-kadang masih di atas target yang diinginkan, yaitu masih pada target 8,58 mg per desiliter. Tentunya hal ini masih akan tetap memberikan gejala pada pasien-pasien kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang studi dari HLA-B 5801. Jadi Bapak Ibu semuanya, memang alel HLA-B 5801 itu sering memberikan alergi bila pasien itu diterapi allopurinol, dan ini sudah ada studinya di Taiwan, karena di Taiwan itu populasi untuk positif alel B5801 itu adalah 15%. Jadi cukup tinggi. Nah, sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Jadi di Indonesia kita termasuk dalam frekuensi, yaitu 7-8,4% penduduk kita itu positif pada alel HLA-B 5801. Maka kita pada 8,4% pasien-pasien kita harus kita cegah untuk terjadinya alergi yang tidak kita inginkan, ya. Kita nggak ingin pasien-pasien kita mengalami Stevens-Johnson syndrome ataupun toxic epidermal necrolysis. Ya, ini adalah penelitian juga di Thailand. Jadi bukan hanya di Taiwan, di Thailand juga seperti itu. Tampak bahwasannya sering terjadi reaksi alergi pada pemberian allopurinol yang bersamaan dengan pemberian antikonvulsan atau dengan antibiotik tertentu. Nah, padahal kan kita sering tuh ya meresepkan pasien dengan obat-obat seperti ini karena memang kasus-kasusnya cukup banyak. Nah, ini juga beberapa laporan perbandingan bila pasien itu diberikan allopurinol dan kemudian alergi. Bagaimana nih bila pasien-pasien itu kemudian diberikan
febuxostat. Tampak di sini bahwa 12 dari 13 orang pasien itu adalah aman untuk dilanjutkan terapi dari allopurinol menjadi febuxostat. Ini adalah gambaran dari TEN, di mana TEN ini mortality-nya adalah 40%. Ini adalah terjadi pada pasien dengan HLA-B2 8501 alel, terutama pada pasien pada suku Han Chinese, Thailand, kemudian Korea, dan dengan gangguan ginjal atau pada usia lebih dari 65 tahun. Jadi untuk pasien-pasien di atas 65 tahun kita harus hati-hati dalam penggunaan allopurinol, dan kita bisa mempunyai pilihan yang lain yaitu dengan febuxostat. Dan kemudian juga kita harus memperhatikan interaksi dengan ampicillin, thiazid, dan ACE inhibitor karena memicu reaksi alergi. Jadi fokus perhatiannya adalah alel HLA-B8501, ACE inhibitor, thiazid, ampicillin. Maaf, itu kita sebaiknya menghindari allopurinol. Ya, ini adalah mekanisme kerja dari febuxostat. Febuxostat itu merupakan non-purin selective inhibitor dari xanthin oksidase, dan dia merupakan agen yang poten, dan kemudian efeknya juga minimal dalam metabolisme purin sehingga tidak mengganggu metabolisme purin di tempat lain. Kemudian dia metabolismenya juga di hepar, sehingga febuxostat ini aman digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Nah, ini adalah secara lebih jelasnya lagi mengenai keistimewaan dari febuxostat dibandingkan dengan allopurinol. Tampak di sini febuxostat itu karena sifat hidrofiliknya dia dapat mengisi dengan baik kunci dari asam urat, reseptor asam urat. Sedangkan kalau untuk allopurinol tidak dapat mengisi dengan baik sehingga ikatannya akan mudah lepas. Nah, ini masih banyak bagian yang kosong. Sedangkan yang dengan febuxostat ini semua terpenuhi dengan baik, terisi dengan baik sehingga ikatannya lebih kuat. Selanjutnya adalah mengenai mekanisme xanthin oksidase inhibition dari febuxostat, yaitu tentang karakteristik biochemicalnya. Jadi ternyata febuxostat itu menghambat xanthin oksidase baik pada bentuk oksidasi maupun pada bentuk reduksi, sehingga tentunya hal ini akan lebih kuat dia menghambat xanthin oksidase dibandingkan dengan allopurinol. Ya, selanjutnya adalah perbedaan antara febuxostat dengan allopurinol. Jadi tampak di sini kalau febuxostat itu di metabolisme juga di hati, sedangkan dan diekspresinya adalah di ginjal dan di biliar, sedangkan kalau untuk allopurinol itu ekspresinya adalah di asam uratnya. Ekspresinya adalah di urinnya. Maka pada kasus-kasus dengan gangguan ginjal, allopurinol itu perlu dilakukan dosis adjustment. Tidak demikian halnya dengan febuxostat, karena dia ada pada dua ekspresi yang berbeda, maka masih dapat digunakan pada gangguan ginjal baik yang mild maupun moderate. Jadi GFR-nya disinyalir adalah masih pada GFR lebih dari 30 masih bisa digunakan. Ini adalah perbedaan diferensiasi dari febuxostat dan allopurinol yang lebih jelasnya lagi. Tampak di sini adalah benefit dari febuxostat adalah severe adverse event-nya yang kecil, kemudian juga dosisnya simple, 1 kali sehari, akumulasi di ginjal itu sedikit, tidak ada adjustment dosis pada gangguan ginjal moderate maupun yang mild. Nah, sekarang bagaimana ya tentang studi-studi pada febuxostat. Jadi memang ada beberapa studi baik itu fase 2 maupun fase 3, yaitu fokus study, dan kemudian APEC, FACT, CONFIRM, dan dilanjutkan dengan EXCEL study. Jadi sudah melibatkan cukup banyak populasi sampai sekitar 1865 pasien, ada yang 5 tahun, diamati selama 5 tahun, dan ada yang diamati selama 3 tahun. Nah, di sini selama penelitian itu tampak bahwa pengobatan untuk serangan akut itu menurun sampai pada 0%. Jadi dengan pengobatan febuxostat, pasien sudah tidak membutuhkan lagi untuk tidak mengalami lagi serangan akut. Ini adalah penelitian fase 3 EXCEL. Tampak di sini selain menurunkan kadar asam uratnya pada level di bawah 6, juga
febuxostat ini mengurangi ukuran tofus dibandingkan superior dibandingkan dengan allopurinol 300 maupun 100. Ya, di sini decrease tofusnya lebih tinggi, dan kemudian juga jumlah pasien yang mengalami resolusi dari tofusnya juga lebih tinggi. Ya, ini adalah penurunan dari tofus juga lebih tinggi pada beberapa pengamatan tentang kadar asam uratnya. Jadi di sini memang direkomendasikan dosis oral feburik itu 80 mg sehari selama 2 sampai 4 minggu, dan bila gagal maka dapat dinaikkan menjadi 120 mg sekali sehari. Nah, sekarang tentang bagaimana bila pasien itu berubah dari febuxostat menjadi allopurinol dan allopurinol menjadi febuxostat. Nampak di sini perubahan dari febuxostat memberikan ke allopurinol itu adalah 17% perbaikan, tetapi dari allopurinol ke febuxostat adalah 64% perbaikan. Nah, ini kemudian juga penelitian APEC menyebutkan bahwasannya pasien-pasien dengan febuxostat ini masih efektif menerima febuxostat walaupun pada kondisi renal impairment dalam pengamatan selama 28 minggu dengan dosis 80 maupun dengan dosis 120 minggu. Jadi masih dapat diterima. Ini adalah confirm study mengenai studi yang selanjutnya tentang febuxostat dan allopurinol, juga masih dibandingkan. Pasien diamati pada hari keempat, kemudian bulan kedua, akhir bulan keempat, dan akhir bulan keenam. Hasilnya adalah untuk kadar perbaikan dari pasien yang mencapai level asam urat di bawah 6 itu, baik pada penelitian confirm, pada penelitian APEC maupun penelitian FACT itu, kadar perbaikan asam uratnya febuxostat lebih superior dibandingkan dengan allopurinol, baik pada ketiga studi ini dan pada dosis 80 mg. Ini adalah penelitian fase 3 confirm, yaitu confirm study membandingkan febuxostat 80 mg dibandingkan dengan allopurinol 20 sampai 300 mg. Ini persentase pasiennya yang mencapai asam urat di bawah 6 itu adalah lebih tinggi pada febuxostat dengan perbedaan persentase 67% dan 42%. Ini adalah tentang efek pada gangguan ginjal. Tampak di sini bahwa febuxostat lebih baik sebanyak 72% dibandingkan dengan allopurinol 42%. Jadi masih dapat efektif digunakan pada pasien dengan gangguan ginjal dengan dosis 80 mg. Baiklah, sekarang mengenai take home message dari presentasi hari ini, bahwa farmakologi treatment untuk gout ini sebaiknya dimulai pada kadar 6 mg per desiliter, atau jangan sampai pasien-pasien kita itu punya kadar asam urat yang lebih dari 6 mg per desiliter untuk mengontrol flare, menormalisasi serum asam urat, dan mencegah serangan. Dan juga allopurinol ini kan diindikasikan sudah sejak tahun 63, tetapi ternyata kadar serum asam uratnya itu tidak selalu dapat tercapai dengan baik sesuai dengan target terapi. Maka selain itu juga allopurinol itu juga menyebabkan terjadinya severe allergic reaction terkait dengan kadar dari alel HLA-B5801, gangguan ginjal, dan pada pasien-pasien yang usia 65 tahun ke atas. Kita harus berhati-hati jangan sampai pasien kita mengalami alergi dengan allopurinol. Oleh karena itu, sekarang sudah tersedia febuxostat, yaitu adalah opsi pilihan untuk gout, dan dia memberikan efektifikasi yang baik serta dapat ditoleransi dengan baik, serta juga penggunaannya adalah nyaman karena diberikan sekali sehari. Febuxostat ini menawarkan hal yang simpel dan dia dapat memberikan kepatuhan pasien yang lebih baik. Selain itu, febuxostat ini
efektif dalam memaintain asam urat serum pada level kurang dari 6, lebih baik dibandingkan dengan allopurinol maupun placebo, dan juga dapat diterima pada kondisi mild ataupun moderate impaired renal function. Maka febuxostat ini dapat diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal dan gangguan hati tanpa dosis adjustment, masih dapat diterima dengan baik oleh pasien-pasien kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan dari Dr. Suyanto Hadi terkait dengan slide-slide yang tadi, Dok. Mohon pencerahannya, Dok. Ya. Obat ini jauh lebih baik. Hanya masalahnya kan di BPJS tidak bisa masuk gitu aja. Jadi kalau misalnya suruh milih ya milih penggunaan febuxostat dibanding allopurinol. Efektivitasnya tinggi, efek sampingnya sedikit ya. Jadi pasien-pasien yang